Supriyani dicecar penyidik Propam Polda Sultra soal permintaan uang. Guru Supriyani menjalani pemeriksaan di bidang profesi dan pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, selama kurang lebih 4 jam. Agenda pemeriksaan Supriyani terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang terindikasi melakukan kriminalisasi terhadap sosok wanita yang telah mengabdi selama 16 tahun tersebut. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami adanya permintaan uang 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito, Ibdami dan Kasat Reskrim Polsek Baito, Aibda Am kepada Supriyani. Uang tersebut diminta agar Supriyani tidak ditahan saat ditetapkan tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya berinisial D. Selain itu, Kapolsek Baito juga terindikasi meminta uang tambahan 50 juta rupiah kepada Supriyani dan suaminya Katiran sebagai uang damai dengan keluarga korban, Aibda WH. Selain Supriyani, Propam juga meminta keterangan suaminya, Katiran, dan Lilis, wali kelas murid yang mengaku dipukuli oleh sang guru honorer. Bersama penasehat hukumnya, Andri Darmawan, Supriyani tiba di Propam Polda Sultra sekira pukul 13.25 WITA. Supriyani keluar dari ruang penyidik sekira pukul 17.32 WITA pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Selama diperiksa, Supriyani mengaku kurang lebih menerima 30 pertanyaan dari penyidik Propam Polda Sultra. Pertanyaan penyidik soal kronologi kejadian dugaan pemukulan siswa yang dilaporkan orang tua korban kepada dirinya saat itu. Yang ditanyakan soal permasalahan atau penuduhan penganiayaan yang terjadi di sekolah, katanya. Supriyani mengatakan penyidik juga mempertanyakan soal permintaan uang oleh oknum anggota Polsek Baito kepada dirinya selama kasusnya bergulir di kepolisian. Kalau yang 2 juta rupiah itu saya sampaikan diminta dari Kapolsek Baito. Dan uang itu awalnya Pak Desa yang memberikan, terus suami saya sampaikan ke saya kalau Pak Kapolsek minta uang 2 juta rupiah, ungkapnya. Sementara permintaan uang senilai 50 juta rupiah, Supriyani mengaku dimintai langsung oleh penyidik Polsek Baito dan jika tidak dituruti berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Kalau yang 50 juta rupiah penyidik langsung yang datang ke rumah. Menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai dan penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa. Kalau dikasih 50 juta rupiah masalah selesai, jelas Supriyani. 2 polisi terancam dipatsuskan. Imbas minta uang damai ke Supriyani, Kapolsek Baito, Ibdami, dan Kanit Reskrim, Am, diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara. 2 polisi itu diduga melanggar kode etik karena ada indikasi meminta uang 2 juta rupiah dalam penanganan kasus guru Supriyani yang dituding menganiaya muridnya di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Saat ini 2 oknum anggota sementara kami mintai keterangan terkait kode etik, kata Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Dikutip dari tribunnyusultra.com. Meski diperiksa, baik Ibdami dan Am masih tetap menjalankan tugas di Polsek Baito. Apabila nantinya hasil pemeriksaan kode etik menunjukkan bersalah, akan dikeluarkan surat perintah penempatan khusus, Patsus. Kalau memang terbukti ada pelanggaran kode etik, kami akan tingkatkan untuk Patsus atau ditarik ke Polda Sultra, kata Soleh. Patsus sendiri merupakan prosedur dijalankan Provos terhadap polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Aturan Patsus tertuang dalam Peraturan Kapolri, Perkap, Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri. Pasal 1 ayat 35 tertulis Patsus dimaksud dapat berupa markas, rumah kediaman, ruang tertentu, kapal, atau tempat ditunjuk atasan yang menghukum. Saat ini, kata Soleh, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Awalnya permintaan uang 2 juta rupiah tersebut terjadi saat kasus guru Supriyani bergulir di Polsek Baito. Jumlah uang itu diduga bertambah, bahkan hingga 50 juta rupiah. Uang tersebut diminta kepada keluarga Supriyani agar kasus dihentikan,
Polda Sultra baru mendapatkan bukti permintaan uang 2 juta rupiah. Sementara itu, uang 50 juta rupiah masih pendalaman penyidik dan mencari bukti kuat saksi. Sudah cross-check soal permintaan uang 50 juta rupiah, tapi belum terlihat. Indikasinya ada, perlu penguatan dari kepala desa dan saksi lainnya, ungkap Soleh. Selain itu, Soleh mengatakan pihaknya juga sudah memeriksa sejumlah saksi seperti Kepala Desa Wonuwaraya, Supriyani dan suaminya. Semua pihak kami periksa, mengklarifikasi soal permintaan uang itu, beber Kabid Propam Polda Sultra. Kesepakatan damai berbuntut panjang. Supriyani ngaku tak tahu isi surat. Setelah mencabut surat damai dengan Aibda WH, Supriyani harus kembali menghadapi masalah baru. Kali ini, ia digugat Bupati Konawe Selatan, Konsel Surunudin Dangga. Melalui bagian hukum pemerintah kabupaten, Pemkab, Konsel Surunudin melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi tersebut menyusul surat pencabutan kesepakatan damai oleh Supriyani pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani mencabut kesepakatan damai itu karena merasa berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa. Selain itu, Supriyani juga mengaku tidak mengetahui surat kesepakatan damai yang ditandatanganinya. Dalam hal ini perbuatan saudari telah mencemarkan nama baik Bupati Konawe Selatan. Tulis salinan surat somasi yang diterima tribunnyusultra.com, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Karena dianggap melakukan tindakan menekan dan memaksa saudari untuk menyepakati surat dimaksud, yang dalam faktanya bahwa kesepakatan tersebut dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan, serta disaksikan beberapa pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan. Lanjut surat itu. Seiring surat somasi tersebut, Pemkab Konsel juga mendesak Supriyani untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf. Pemkab juga meminta Supriyani mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Oleh karena itu, kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam. Tulis surat itu. Jika Supriyani tak memenuhi permintaan tersebut, Pemkab Konsel tak segan menempuh jalur hukum. Supriyani dituding melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 2 dan Pasal 311 Ayat 1 KUH Pidana. Guru Supriyani mengaku terpaksa menandatangani surat kesepakatan damai dengan Aibda WH dan istrinya selaku keluarga korban. Supriyani mengklaim tak mengetahui adanya agenda perdamaian yang digelar pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Mulanya, Supriyani berniat mendatangi Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Namun, tiba-tiba ia dipanggil Surunudin. Di rumah jabatan Surunudin, Supriyani justru diminta berdamai dengan Aibda WH dan istrinya. Dalam momen tersebut, tampak Supriyani dan istri Aibda WH, NF, berpelukan. Supriyani pun sempat menandatangani surat damai. Akan tetapi, ia akhirnya mencabut surat kesepakatan damai itu lantaran merasa tertekan. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelas dia. Ia dipanggil Pak Bupati, dan saya disuruh mempertimbangkan itu. Atur damai. Dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, katanya. Sepucuk surat sempat disodorkan kepada Supriyani. Tanpa mengetahui isinya, Supriyani langsung menandatangani surat tersebut. Saya di situ. Pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. Aku Supriyani. Supriyani akhirnya mencabut surat kesepakatan damai yang sempat ditandatanganinya melalui surat yang ia tulis tangan. Supriyani mengaku terpaksa sempat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024,
tulisnya. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat tersebut.